Listrik gua mahal, listrik gua mahal, mahal sekali. Listrikku mahal, listrikku mahal, mahal sekali. Gak tanggung-tanggung, gak tanggung-tanggung. Naiknya 50%. Biasanya bayar cuman segini, sekarang segini. Oh Tuhan Yesus. Gue mau protes. Pak Erick Thohir, tolong, listrikku mahal. Tolong dievaluasi perusahaan listrik negaranya. Ada apa ini? Tagihan listrikku di bulan April ini mahal sekali. Gak boleh marah-marah. Nanti dibilang terlalu keras mengkritik ya. Tapi listrik gua mahal sekali, Cuk. Dan teman-teman yang lain, apakah listrik kalian juga begitu mahal? Apakah naik hampir 50% atau lebih? Saya mengalaminya. Dan ini sengaja. Saya gak mau nyalain lampu listrik, ini pakai penerangan seadanya. Daripada gue nyalain lagi, naik lagi tuh meteran gue. Tolong please, Pak Erick Thohir, tolong. Kan awal-awal Bapak ketika menjabat tuh Garuda disikat, beberapa perusahaan BUMN yang lain juga disikat tuh. Nah ini nih PLN nih, coba nih. Nah coba di PLN dicek, ada apa ini. Yang protes bukan cuma gua loh, banyak banget orang yang ngeluhin. Listrik mahal katanya. Aduh, luar biasa, Cuk. Pak Erick Thohir, please. Pak Dirut PLN, Bapak Zulkifli Jaini, tolong dong. Pak Dirut, gimana nih? Pak Dirut, Pak Zulkifli, mahal nih listrik nih. Gue sampai akhir akan ngeluh gitu terus nih. Mahal listrik. Ini kan salah kamu. Kenapa kamu nyalain semua listrik? Kenapa kamu pakai? Gara-gara kamu juga nyalain ini itu dan sebagainya. Kocak. Oke, gue akuin. Gue memakai AC mungkin lebih panjang dari biasanya. Paling lebih 1-2 jam. Gue pakai casan itu juga ngecasnya lebih sering daripada biasanya. Karena sudah 2 bulan saya WFH. Saya hampir tidak kemana-mana. Dan itu yang digunakan alasannya oleh PLN, mengatakan gara-gara WFH pemakaian listrik pelanggan-pelanggannya ini lebih banyak dari biasanya. Benar sekali. Tetapi WFH ini terpaksa. Bukan mau kami, bukan mau kita. Ini kan WFH-nya ini untuk kesehatan kamu. Kocak. Kalaupun kita gak peduli kesehatan, kita juga gak boleh keluar. Jadi gimana dong? Ini kalau kata Warkop nih, maju kena, mundur amblas. Amblas, ada lubang. Bukan kena lagi, amblas langsung. Ambiar. Keluar salah, di rumah salah. Sedangkan untuk menjaga kita tetap waras, akhirnya kita harus lebih sering mengetahui kondisi dunia luar lewat gadget. Akhirnya pemakaian gadget kita berlebih. Cas terus, nyalain laptop, komputer. Dan akhirnya kita lagi yang disalahkan. Karena listrik mahal, karena salah kamu sendiri. Siapa suruh kamu pakai? Kocak.
Kocak. Kondisi kayak gini bikin orang tetap waras itu sulit. Bikin orang untuk tetap produktif itu sulit. Nah, kategori beberapa orang yang ada di rumah pada saat pandemi seperti ini ada banyak. Yang pertama, orang WFH yang gajinya masih full. Yang kedua, orang WFH yang gajinya dipotong sampai setengah. Kategori ketiga, orang WFH yang nggak digaji. Ngapain lu WFH? Tapi ada orang yang seperti itu. Jadi istilahnya unpaid leave, cuman ketika dibutuhkan, dia kadang-kadang harus aktif. Nah, ada kategori yang keempat, ini adalah orang yang udah gak punya kerjaan. Dan dia mau pulang kampung, dia mau mudik. Mudik apa pulang kampung ya? Kocak. Itulah intinya, dia mau meninggalkan kota besar, ibu kota kayak Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, atau apa untuk kembali ke kampung halamannya. Itu gak bisa, karena sudah dilarang. Dan sekarang dia terpaksa tetap di rumah. Oke. Dengan dia menjaga supaya dia tetap waras dengan sisa-sisa kemampuan finansialnya. Dan Anda membuat tagihan listrik sangat mahal, naik 50% lebih. Kita kan sudah kasih subsidi, pemerintah sudah kasih gratis. Baca. Yang dikasih gratis hanya yang 450 volt ampere. Lalu 900 volt ampere itu pun ada kategori yang berada di kondisi subsidi, dan itu hanya dikasih 50% diskonnya. Sedangkan yang 900 volt ampere di kategori non subsidi tidak dapat sama sekali diskonnya. Apalagi yang 1300 ke atas. Dan per KWH-nya 1467. Berapalah itu? Nanti ada. Kira gak? Memang yang rata-rata menggunakan 900 volt ampere ke atas, 1300 volt ampere ke atas itu adalah kondisi golongan menengah ke atas. Itu 6 bulan yang lalu mereka ekonominya menengah ke atas, atau menengah, atau bawah menuju ke menengah. Intinya mereka gak dianggap miskin deh, makanya mereka juga listriknya non subsidi dan bisa di atas 1300 volt ampere. Kocak. Tapi sejak 2 bulan yang lalu mereka mulai terjun ke bawah. Jadi kurvanya, kalau ekonomi mereka makin turun ke bawah, tapi tagihan listrik mereka makin naik ke atas. Returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Dengan seperti ini, Anda, pemerintah lagi kan gue salahin. Anda sudah tidak menerapkan yang namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kocak, kondisi ini udah gak adil, cu. Selama ini Anda takut yang bawah ini jadi rakyat. Golongan kelas menengah ke bawah, yang miskin ini rakyat chaos. Golongan yang menengah ke atas itu lebih terjaga lah, tidak akan. Dan mungkin gak akan. Mereka akan mati perlahan, tapi Anda tidak tahu. Kocak. Karena bansos saja mereka udah gak dapet, listrik makin mahal, kartu prakerja juga gak berguna buat mereka. Pemerintah lagi kan gue salahin. Please, bantu kami, Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, Pak Zulkifli. Kalau memang lu berat banget untuk diskon tuh harga listrik, meskipun please dong, diskon harga listrik yang di atas 900 volt ampere atau 1300 volt ampere ke atas. Paling enggak flat kan, dengan tagihan dia, rata-rata tagihan dia berapa bulan terakhir sebelum masa PSBB atau pandemik ini terjadi. Karena udah gak fair, cu. PSBB, orang terpaksa di rumah,
Dan terpaksa juga dia membayar listrik yang makin mahal. Kocak. Akibatnya saya juga gak berani nyalain lampu. Bukan gua nih yang ngomong nih. Ini dari tempo.co nih. Ombudsman, pelanggan keluhkan tarif listrik naik saat COVID-19. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Laude Ida, mengatakan sejumlah pelanggan mengeluhkan kenaikan tarif listrik yang melonjak berlipat ganda di tengah masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Padahal pemakaian dari pelanggan normal saja atau tidak naik. Nah, kalau ini bisa diperdebatkan, tapi menurut gue pasti pemakaian akan naik. Gue bela lu PLN nih. Diskon harga listrik yang di atas 900 volt ampere atau 1300 volt ampere ke atas. Nih, kata Laude, ini dianggap tak wajar apalagi semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat COVID-19 ini. Malah justru terbalik. Nah, ini nih yang mau gua highlight nih. Kocak. Please, bikin kebijakan yang bisa ringanin lah orang yang udah ekonomi makin sulit, buat listrik makin mahal. Meskipun salah pelanggannya sendiri, kenapa kamu mau kerja di rumah? Ya, salah kamu. Kamu kerja di rumah, kamu nyalain ini, kamu nyalain ini, kamu nyalain AC, kamu nyalain komputer, kamu nyalain laptop, dan sebagainya. Salah kamu. Sehingga listrik jadi mahal. Kocak. Bahkan Laude bilang nih, Laude curiga kemungkinan adanya faktor kesengajaan dari PT PLN yang memanfaatkan kesempatan pandemi untuk meraup keuntungan dengan diam-diam memberlakukan subsidi rakyat kepada negara. Ini maksudnya dia, lu subsidi yang bawah, tapi lu keruk yang atas. Nah, gue bela lu. Gue gak percaya itu, meskipun mungkin. Nah, makanya ini Pak Erick Thohir, cobalah, sikat aja dulu. Pak Zulkifli, lihat lagi ke bawah apa yang terjadi di anak-anak buah Anda. Pak Presiden, Pak Jokowi, please Pak D, tolong lihat. Ini mahal nih listrik ini. Merintah lagi kan gue salahin. Nih lanjut nih, kata Laude nih. Kecurigaan kedua, kenaikan diduga karena tak adanya pengecekan meteran pemakaian oleh petugas PLN ke pelanggan. Menurut Laude, PLN juga telah mengumumkan agar pelanggan melakukan pengecekan mandiri dan melaporkannya melalui akun WhatsApp ke pihak PLN. Dengan cara ini, maka ada alasan bagi PT PLN untuk langsung menetapkan harga atau total nilai pemakaian listrik dalam rupiah, kata dia. Mengingat penerangan listrik adalah kebutuhan primer masyarakat, lanjut Laude, sudah seharusnya pimpinan PT PLN menyadari sektor ini harus dilakukan dengan prima. Ia berpendapat wabah COVID-19 tak boleh menjadi alasan untuk meminta para pelanggan melakukan swalayanan terkait tagihan penggunaan listrik. Pimpinan PT PLN, direksi, dan komisaris segera evaluasi tagihan listrik dari pelanggan di bulan terakhir, karena diduga telah lakukan kekeliruan yang merugikan para pelanggan, kata Laude. Bukan kata saya. Kalau saya masih bela Anda. Please dong, diskon harga listrik yang di atas 900 volt ampere atau 1300 volt ampere ke atas. Kebijakan itu ada kata bijak di sana. Bijak itu adalah sifat seseorang yang bijaksana. Nah, kalau Anda bijaksana, Anda akan bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Listrik gua mahal, listrik gua mahal, mahal sekali. Listrikku mahal, listrikku mahal, mahal sekali. Gak tanggung-tanggung, gak tanggung-tanggung, naiknya 50%. Biasanya bayar cuman segini, sekarang segini. Oh Tuhan Yesus.